Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar semuanya? Selalu sehat, selalu ceria, puji Tuhan, amin. Amin. Kita bersyukur kalau sampai saat ini kita bisa bertemu walaupun hanya lewat online ya adik-adik ya. Yuk, sebelum kita datang kepada Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih buat setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat apapun yang Tuhan berikan buat kami. Pagi ini Tuhan, kami rindu untuk datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan tolong kami, agar kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau pujikan nama Tuhan, karena hanya karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai saat ini, seperti kita ada saat ini. Kami bersyukur Tuhan buat kasih kemurahan-Mu atas hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami mau menyembah-Mu ya Allah. Terima kasih buat kemurahan-Mu atas hidup kami Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Engkau ajaib dan hebat buat kami Tuhan. Dan selamanya kami mau menyembah Engkau Tuhan. Seumur hidup kami mau menyerahkan hidup kami hanya untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Sebab oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ya, adik-adik tetap bersuka cita, amin.
Amin. Bersama Tuhan kita harus terus bersuka cita karena Tuhan menyertai kita. Yuk kita pujikan lagu ini. Sungai sukacitamu Tuhan mengalir dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan apa? Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Sungai sukacita, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Kami mau mengalir bersamamu Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamaku, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Engkau Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Nah adik-adik, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Walaupun kita lagi sedih, susah, bosen, Tuhan ada bersama kita. Dia selalu ada bersama kita karena tidak ada satupun yang dapat memisahkan kasih Tuhan kepada kita. Yuk, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tak satupun Tuhan yang akan memisahkan kami dari kasih-Mu ya Allah. Hati kami tenang Tuhan, karena kami tahu Engkau ada bersama kami Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah? Tak satupun, tak satupun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan?
sahabatku, aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti kau Yesus, kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya kau menggendongku, engkau Yesus sahabatku. Dalam bahaya dia menggendong kita, adik-adik. Dalam apapun yang terjadi dalam hidup kita, dia ada bersama kita. Terima kasih. Sebab tak ada satupun Tuhan yang akan memisahkan kami dari kasih-Mu, ya Allah. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaankah, tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti kau Yesus, kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya kau menggendongku, engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun, tiada satu pun seperti kau Yesus, kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya kau menggendongku, engkau Yesus sahabatku, engkau Yesus sahabatku. Halo semuanya, ketemu lagi nih sama Cica. Udah gak kerasa ya, kita udah hampir 1 tahun nih kita ibadahnya online terus. Kita belum bisa ketemu. Kita berdoa sama-sama ya, biar kita bisa ketemu di gereja lagi. Kita bisa nyanyi-nyanyi lagi di gereja ya. Nah, kali ini Cica mau cerita tentang Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani. Nah, malam hari Tuhan Yesus lagi makan nih sama murid-muridnya. Terus Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, aku akan ditangkap dan dibunuh. Dibunuhnya itu maksudnya disalipin ya. Terus murid-muridnya bingung, kenapa emangnya Tuhan Yesus kan gak ada salah apa-apa selama ini, kenapa harus dia dibunuh, harus ditangkap? Terus Tuhan Yesus bilang, iya, aku akan disalib untuk menebus semua dosa manusia. Setelah itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke sebuah taman, yaitu namanya Taman Getsemani. Di situ Tuhan Yesus bilang, aku di sini mau berdoa. Aku mau berdoa di sini sama Bapakku. Kalian di sini berjaga-jaga ya, tapi kalian juga harus ikut sambil berdoa. Lalu Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemani dan berdoa sendiri di sana sambil sujud. Dia bilang sama Tuhan, sama Allah Bapanya, Tuhan kalau boleh aku nggak mau disalib, soalnya disalib itu sakit banget. Aku harus ditusuk di sini juga harus ditusuk, di kaki juga. Tapi kalau emang itu udah rencananya Allah Bapa, gak apa-apa, aku mau taat. Tuhan Yesus berdoa sambil bercucuran keringat saking takutnya, karena dia tuh benar-benar takut banget sampai
Dia cuma bisa berdoa seperti itu aja karena dia mau taat sama Bapak, tapi dia juga sebagai manusia, dia juga bisa merasakan sakit. Akhirnya setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus lihat murid-muridnya yang tadi disuruh berdoa dan berjaga-jaga, dia malah tidur pula. Terus akhirnya Tuhan Yesus bangunin. Bangun-bangun, kok pada tidur sih? Kan tadi disuruhnya berdoa sambil berjaga-jaga. Semua langsung kayak sambil ngantuk-ngantuk, terus mereka nggak bisa jawab kan, karena emang mereka salah. Terus Tuhan Yesus bilang, lihat, orang-orang yang akan datang untuk menangkap aku sudah datang. Terus mereka semua lihat, yang tadinya taman itu sepi, gelap, tiba-tiba rame. Udah banyak obor, banyak cahaya, udah siap menangkap Tuhan Yesus. Tentara-tentara yang mau menangkap Tuhan Yesus teriak-teriak nyariin, mana Yesus, mana Yesus. Murid-muridnya saking ketakutannya nggak bisa jawab. Akhirnya tentara-tentara tersebut bisa nemuin Tuhan Yesus nih. Apakah Tuhan Yesus lari? Apa Tuhan Yesus ngelawan? Enggak, Tuhan Yesus tidak melawan. Tuhan Yesus rela dirinya ditangkap dan disalibkan untuk menjalani kehendak Bapaknya di surga. Akhirnya Tuhan Yesus tangannya diikat dan dibawa oleh tentara-tentara itu untuk proses penyaliban. Nah, dari sini kita sih bisa belajar kalau kita harus jadi anak-anak yang taat sama papa, taat sama mama, taat sama guru-guru. Kalau papa mama suruh belajar, mandi, makan, kalian harus lakuin karena itu udah yang terbaik buat kalian semua. Kita juga harus belajar untuk nanya, Tuhan, ini sesuai dengan kehendakmu gak ya? Biar kita juga menjalani hari-harinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus mati disalib untuk menebus dosa-dosa kalian, dosa Cica, dosa papa mama, semua orang di dunia ini yang percaya sama Tuhan, dosanya sudah diampuni. Sekarang kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalannya ada di 1 Korintus 15 ayat 3. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sekali lagi, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dihafalin ya, nanti kalian ayat hafalan nanti kirim ke grup WA yang kita punya. Sekarang kita mau berdoa, semuanya lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menjaga kami, Engkau sudah menebus dosa kami, dan sudah Engkau lakukan di kayu salib untuk kita semua. Tuhan, terima kasih Tuhan karena kami bisa beribadah walaupun secara online, belum bisa secara offline. Tuhan, lindungi kami dari segala jenis penyakit, kedua orang tua kami juga, supaya kedua orang tua kami bisa bekerja dengan baik. Berkati juga kesehatan keluarga besar kami juga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, bye-bye semuanya.